Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal istiqamah wa akramana bi nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa radaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Kehadapan guru agung kita semua dan seluruh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asiriyah Lasyikla Rasa PPKN Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada seluruh wakil talqin yang dimampukan hadir pada saat ini, senantiasa Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Para penyedia manakib online internasional, Bunda Kaya Suksmono, Bapak Dr. Profesor Priyatno, Mbak Ibu Hajasari, dan Bapak Kiai Haji Imam Sutiono, dan seluruh petugas manakib pada saat ini. Ikhwan wal akhwat di seluruh dunia yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa, rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Syekh Luqmanul Hakim pernah mengatakan kepada anaknya bahwasannya nasihat beliau kepada anaknya, hai anakku, janganlah sekali-kali engkau kalah pandai dari ayam jago. Ia menyeru di waktu dini hari sementara engkau masih lelap tertidur. Ini menyandarkan kepada kita semua, manusia itu jangan kalah dengan hewan. Karena hewan, yaitu seekor ayam, mampu untuk menunjukkan dedikasinya bahwa ia mampu untuk berdiri ke hadapan Allah untuk menampakkan bahwasannya dia sedang menerima rezeki dari Allah. Maka ikhwan wal akhwat yang bangun pada pagi hari ini dia terlelap tidur dan menunggu sampai waktu datangnya Isrok, itu keluar biasaan yang luar biasa, apalagi di dalam manakib online internasional ini. Yang saya akan sampaikan pada saat ini, bagaimana masyarakat Thariqah dalam agendanya membangun karakter bangsa. Karena pada saat ini kita tahu banyak saja hujatan kepada guru kita karena mereka tidak paham dengan apa yang sudah dilakukan oleh guru kita. Dunia pendidikan di seluruh dunia sekarang berbicara tentang karakter building, yaitu pembangunan karakter telah teruji menjadi key factor atau kunci dari faktor untuk suksesnya pembangunan indeks manusia di berbagai negara. Berbagai event ilmiah di tingkat nasional, regional, bahkan internasional telah diselenggarakan oleh para pakar dan praktisi pendidikan untuk membahas topik tersebut. Telah banyak survei dilakukan, kesimpulan karakter individu manusia sebagai warga negara dunia, khususnya Indonesia, terbukti bukan penyumbang terbesar terhadap pencapaian kesuksesan mereka, peningkatan kualitas kesejahteraan hidup mereka, perbaikan dan perdamaian dunia, ujungnya untuk sebuah dunia yang lebih baik. Maka pembangunan karakter manusia harus diletakkan sebagai fondasi pokok penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat ikhwan rahimakumullah, secara teologis
diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menyampaikan misi dan pesan nubuah dan risalah. Namun dari sisi sosiologi, Muhammad adalah sosok manusia yang memiliki karakter unggul. Kehadirannya telah memberikan dampak positif yang luar biasa besar kepada perbaikan tatanan peradaban dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, engkau yang nur-nur Muhammad pada saat ini. Karena al-sanaka kaknya itu menunjukkan kehidupan, bahwasannya ada kak-kak yang lain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Begitu pula sampai kepada guru agung kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan akan luhurnya akhlak beliau, akhlak ahli silsilah dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Di situ pakai laqad, sungguh, lam taukid, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi syarat seseorang untuk dapat bertemu dengan Allah mengikuti akhlak daripada para Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah yang terpilih secara hakikatnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi secara syariatnya, karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah, kita harus bisa ikut kepada orang yang mempunyai sifat-sifat akhlak-akhlak seperti baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu guru agung kita semua, Pak Sahabat Aus. Bagaimana kita mencontoh akhlak uswatun hasanah yang dia contohkan. Maka kalau seseorang sudah mendapatkan contoh itu, maka sifat yang ada dari dirinya, dia akan mengharap rahmat dari Allah dan mengharap perjumpaan dengan Allah. Bukan hanya di yaumil akhir, tapi pada saat ini, bagaimana kita dibuka oleh guru kita dengan talqin zikir agar senantiasa awaludin ma'rifatullah, awal beragama kenal dengan Allah. Kita dikenalkan Allah kepada kita oleh guru agung kita semua. Tidak ada yang lebih luar biasa di seluruh jagat ini, kecuali kita wajib hukumnya bersyukur kepada Allah melalui guru agung kita semua. Tapi syarat yang tertentu, bila seseorang sudah mendapatkan uswatun hasanah, mengharap perjumpaan dengan Allah, syaratnya mereka juga harus banyak berzikir kepada Allah. Dalam talqin ini sudah jelas bagaimana kita bisa mengingat Allah di dalam kiaman, waku'u dan ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring, semuanya kita menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah, karena kita semua diciptakan secara hakikatnya beribadah kepada Allah. Maka di ayat yang lain dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kita wajib hukumnya dalam pendidikan ini, dalam tarbiyah ini, kita mencontoh guru agung kita semua. Tidak berkata tidak, tidak berkata jangan, tapi apapun yang dilakukan oleh beliau, siap kita laksanakan. Sami'na wa a'ta'na. Apalagi sekarang, setelah guru kita lockdown 3 hari, membisu apa yang diperintahkan oleh guru kita, bahwa khairatan adalah memegang tongkat untuk laki-laki, hukumnya sunnah.
sudah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai kebaikan kita. Maka dimanapun kita jangan malu untuk membawa tongkat sekarang untuk namanya melaksanakan manakib. Karena bukan bawa tongkat pada waktu manakib di Istiqlal saja. Tapi sekarang kita pakai tongkat merah putih di dalam manakib dimanapun berada supaya menunjukkan bahwa kita masuk kepada golongan orang-orang yang sudah mendapatkan keberkahan limpahan dari Allah dengan rahmatnya. Maka tujuan langit menjalani laku kesufian ini sebagaimana tegas dinyatakan oleh guru agung kita Tuan Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, bagaimana nantinya kita mempunyai budi utama jasmani sempurna. Maksudnya, mengamalkan zikir itu harus sampai terbangunnya karakter pribadi. Bager laku lampahna. Maksudnya bagus jalannya. Cadar turjak jak balejak awakna. Maksudnya sehat dan namanya kuat jak jak balejak badan kita semua. Kata orang Sunda, waras bergas. Udah waras tapi berpikir. Bukan waras tidak berpikir. Waras berpikir lalu mempunyai rasa. Kata orang Jawa, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, indah perangainya, prima kondisi fisiknya, kuat jiwanya, tangguh raganya. Ini yang harus Ikhwan yang wal akhwat dapat dari hasil kita namanya bertorikoh. Bukan bertorikoh lama-kelamaan menjadi orang yang lebay. Menjadi orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Yang ingin dipuji oleh orang lain. Tapi sesungguhnya guru kita mengajarkan. Janganlah kita ingin disayang orang lain. Takut-takut orang lain tidak sayang kepada kita. Cukuplah kita sayang kepada orang lain. Karena itulah tujuan kita. Janganlah kita ingin dipuji orang lain. Takut-takut orang tidak pernah memuji kita. Tapi cobalah kita memuji orang lain. Maksudnya berhusnul khotimah. Namanya kita bagaimana kita mengatakan kita husnuzon kepada orang lain. Itu yang menjadi laku kita. Laku seorang salik dalam toriko. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Mansuriyah dan Sinar sampai PKN. Itu diajarkan karakter building oleh guru agung kita semua. Jangan pengen dipandang, tapi pandanglah orang lain. Kalau kita dipandang, akan ada ujub dalam diri kita. Tapi kalau kita memandang orang lain, kita akan melihat banyak kekurangan dalam diri kita. Maka laku kesufian paling pokok dari baginda Nabi Muhammad SAW dan para kekasih Allah dan penerusnya dan pewarisnya ialah zikrullah, ingat Allah. Yang tata caranya telah diatur melalui prosesi akad ruhani. Mengapa zikir? Karena dengan mengucapkan kalimah dan mengingatnya terjadi internalisasi keadaan dan sifat-sifatnya di kehidupan pengamalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa satu, hanya dengan mengingat yang maha pengasih, maha penyayang, maka hidupnya akan penuh kasih dan berlimpah kasih sayang hidupnya. Dan yang kedua, hanya dengan mengingat yang maha baik, maka akan baik dan penuh kebaikan hidupnya. Dan yang ketiga, hanya dengan mengingat yang maha luhur, maka akan luhur budi pekertinya. Dan yang keempat, hanya dengan mengingat yang maha indah, akan memperindah hidupnya. Dan yang kelima, hanya dengan mengingat yang maha cantik, akan mempercantik parasnya. Yang keenam, hanya dengan mengingat yang maha kaya, maka akan berlimpah kekayaan dalam hidupnya dan dalam diri sejatinya. Dan yang ketujuh, hanya dengan mengingat yang maha pemberi rezeki, maka hidupnya berkah dengan rezeki yang meruah. Maka demikian hukum tarik-menarik dalam kehidupan atau dikatakan law of attraction.
kita akan menarik apa yang kita sering ucap dan ingat. Dalam bahasanya, ad-du'a lugotan. Jadi, semua ucapan kita doa. Apapun yang harus kita keluarkan dari mulut kita, keluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang hasanah, perkataan yang membuat orang tenang, senang, dan menyenangkan orang lain. Bukan perkataan-perkataan yang buruk, apalagi sumpah serapah kepada orang lain. Tapi bagaimana mulut ini berbicara harus terkoneksi dulu dalam hatinya, dalam kolbunya, sehingga yang keluar dari mulut ini tidak menyakitkan orang lain, tidak mencederai orang lain, tapi memberikan kesejukan, memberikan namanya kedamaian, memberikan ketenangan, dan memberikan solusi kepada orang lain. Kalau itu sudah ada dalam karakter diri kita, maka tidak akan terjadi lagi hal-hal yang membuat gundah gulana, yang membuat kita menjadi resah, membuat orang menjadi resah. Tapi itulah adua lugotan yang kita keluarkan dalam diri kita, dalam hati kita, diucapkan oleh lisan kita. Itu adalah untayan mutiara-mutiara hikmah yang senantiasa dibawa kepada hal-hal yang memang perlu kita ketahui. Dan Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan bahwasanya seseorang yang menempuh jalan thariqah wajib memiliki 4 hal. Yang pertama, keyakinan yang benar dan tidak disisipi oleh unsur-unsur bid'ah. Kita tidak pernah berbid'ah. Karena apa? Kita melakukan apapun yang sudah dilakukan ilmu-ilmu bekas pakai orang-orang yang soleh. Yang kedua, taubatan nasuha, yang sesudah ia tidak kembali melakukan dosa kecuali tanpa sengaja. Ingat, kecuali tanpa sengaja. Tapi kadang-kadang kita menyengajakan untuk namanya berbuat dosa. Ini yang harus kita kaji. Yang ketiga, meminta maaf kepada musuh, kepada orang-orang yang kita sakiti, sehingga engkau tidak memiliki tanggungan hutang kepada siapapun. Karena hukumnya kepada kita, kepada hablum minan nas, bila itu belum kita namanya lunasi, belum kita meminta maaf pada orang yang kita sakiti, maka sebelum kita meminta maaf, maka itu akan ditanya di hadapan Allah, dan Allah tidak akan menanyanya bila ia tidak meminta maaf pada orang lain. Dicontohkan, ada seorang soleh. Orang soleh itu pergi haji. Pas pergi haji karena orang kaya ingin menitipkan barangnya. Maka dititipkan pada si fulan yang ada di kota Mekah. Yang kata penduduk Mekah itu orang-orang yang betul-betul amanah untuk menerima amanah apapun. Akhirnya si orang soleh yang kaya tersebut pergi haji menunaikan ibadah haji. Setelah selesai kembali. Pas kembalinya, orang soleh yang dititipkan harta itu tidak ada di tempatnya. Ternyata kata anaknya, beliau sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Maka si orang soleh itu bingung. Karena apa? Harta dititipkan dan anaknya tidak tahu bahwa anaknya dititipkan harta oleh orang tua. Maka ia bertanya kepada orang yang ma'rifah, dan orang ma'rifah itu mengatakan, kalau benar dia itu orang soleh, datanglah engkau ke sumur Zam-Zam. Teriaklah di sumur Zam-Zam. Maka orang soleh itu, ruhnya ada di sumur Zam-Zam, akan menjawab pertanyaanmu. Tapi kalau dia itu orang tidak soleh, maka engkau temui di sumur Burhut yang ada di Yaman. Maka teriaklah di sumur Burhut itu. Bila dia menjawab, berarti dia orang yang tidak soleh. Orang yang celaka. Maka dilakukanlah pada malam-malam, dia datang ke sumur Jam-Jam. Dia mengatakan, Assalamualaikum ya fulan. Tapi tidak dijawab di sumur Jam-Jam. Tidak ada jawaban di sumur Jam-Jam. Akhirnya dia datang kembali. Kembali jalan ke Yaman. Pas di Yaman. Apa yang dikatakan? Assalamualaikum fulan min fulan. Pas di sumur Burhut itu ada jawaban. Dan jawabannya adalah orang si fulan yang memang amanah yang tinggal di Mekah. Maka ditanya oleh si orang kaya yang soleh tersebut, kenapa engkau ada sumur Burhut, sedangkan sumur Burhut ini ada tempat orang-orang yang celaka?
yang memang tidak diperkenankan untuk mendapatkan nikmatnya surga dari Allah. Apa yang dikatakan oleh orang yang amanah tersebut yang meninggal dan ruhnya ada di sumur burhut. Dia mengatakan, memang aku amanah sekota itu mereka mengatakan, tetapi aku punya kesalahan yang luar biasa. Aku memutuskan tali silaturahim kepada saudari perempuanku. Karena saudara perempuanku itu sering meminta kepadaku. Dan aku tidak sabar. Maka saya putuskan hubungan itu. Dan sampai saya mati, saya belum minta maaf kepada adikku tersebut. Maka aku ditempatkan di sini. Dan dia mengatakan, harta yang kau titipkan kepadaku, aku taruh di belakang rumahku, gali saja. Disitulah harta kamu yang kau titipkan kepada. Ini menunjukkan bahwasannya hubungan hablum nanas itu harus betul-betul kita pelihara, betul-betul kita jaga. Jangan sampai kita seperti itu celakanya. Dan yang keempat, ya atau yang terakhir, Imam Al-Ghazali mengatakan menguasai ilmu syariat yang engkau gunakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menguasai ilmu-ilmu akhirat bisa mengantarkan kepada keselamatan. Maka sesungguhnya kita ini sedang ditarbiyahkan oleh guru agung kita semua agar bagaimana bagus akhlak kita, bagus adab kita, dan bagus semuanya kehadapan Allah dan kehadapan manusia. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.